Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembelajaran hari ini kita akan belajar bareng-bareng ya. Belajar matematika dan materi nilai mutlak. Nah, pada bab ini kita akan belajar bagaimana sih konsep dari nilai mutlak itu yang meliputi definisi dari nilai mutlak itu sendiri. Kemudian yang kedua ada subbab mengenai persamaan nilai mutlak, dan yang terakhir ada pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kalian mempelajari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, kalian harus bisa memahami bagaimana sih konsep dari nilai mutlak itu sendiri dan bagaimana sih definisinya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar konsep, definisi, beserta bagaimana cara menggambar grafik dari fungsi nilai mutlak. Semangat belajarnya! Yang poin A ada konsep dari nilai mutlak. Nah, tadi kan sudah saya katakan bahwa kali ini kita akan membahas konsep dari nilai mutlak. Nah, pengertian dari nilai mutlak sendiri itu adalah jarak dari X terhadap titik 0. Nah, nilai mutlak itu sendiri bisa disimbolkan dengan tanda seperti ini ya. Jadi ada tanda pagar. Di tengah-tengahnya itu ada suatu fungsi. Fungsinya itu bisa sebarang, jadi tidak harus X. Nah, nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Mengapa selalu bernilai positif? Nah, kita kembalikan lagi kepada pengertian nilai mutlak. Pengertian dari nilai mutlak tadi kan jarak ya, jarak. Nah, jarak itu hasilnya itu tidak ada yang negatif, semuanya itu positif, dan yang paling kecil itu 0. Oleh sebab itu, nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Seperti itu ya pengertian dari nilai mutlak. Kemudian selanjutnya ada contoh dari nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak dari 3 sama dengan 3. Nah, kok bisa seperti itu? Ilustrasinya ada di sampingnya ya. Ilustrasinya itu menggunakan garis bilangan. Nah, seperti pengertian tadi kan jarak dari X terhadap titik 0. Nah, kita buat sinar garis atau garis ya. Kita buat garis melalui titik 0 ke 3. Setelah itu kita hitung. Dari titik 0 ke 3 itu jaraknya berapa? 0 ke 1 itu 1, kemudian 2, terakhir 3. Nah, berarti nilai mutlak dari 3 sama dengan 3. Seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau misalkan nilai yang di tengah dari tanda mutlak itu bernilai negatif? Oke, berikut ada contohnya. Nah, contoh selanjutnya ada ini, nilai mutlak dari negatif 3. Nah, di tengah-tengah dari tanda mutlak itu kan bernilai negatif ya. Nah, ilustrasinya sama, kita menggunakan garis bilangan. Kita buat garis dari titik 0 menuju ke negatif 3. Setelah itu kita hitung. 0 ke min 1 itu 1, 2, dan 3. Maka jarak dari 0 ke negatif 3 itu sama dengan 3. Jadi, nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan 3. Nah, contoh yang pertama dengan contoh yang kedua itu hasilnya sama ya. Oke, nah ilustrasinya seperti itu. Maka dari contoh di atas dapat dikatakan bahwa nilai mutlak dari positif 3 itu hasilnya sama dengan positif 3. Positif ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Kemudian yang kedua, dari contoh kedua, nilai mutlak dari negatif 3. Selain menggunakan ilustrasi garis bilangan, kita bisa mengubahnya menjadi negatif dikalikan dengan negatif 3. Maka nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan negatif dikali negatif hasilnya positif 3. Seperti itu. Sampai sini saya harapkan kalian bisa memahaminya ya. Oke, next. Ada contoh lain yaitu misalkan ada operasinya. Nah, di sini contohnya yaitu ada nilai mutlak dari negatif 7 ditambah dengan nilai mutlak dari 3. Nah, kita ubah dulu yang nilai mutlak dari negatif 7 itu kita ubah seperti contoh yang B ini. Nah, jadi bisa diubah min 7 ditambah 3.
sama dengan negatif kali negatif sama dengan positif, 7 ditambah 3 hasilnya 10. Seperti itu. Jadi kalian tidak harus menggunakan garis bilangan untuk mengilustrasikan, namun kalian bisa mengubahnya menjadi seperti ini, seperti contoh yang terakhir ini ya. Oke, next. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa konsep dari nilai mutlak itu seperti itu. Nah, di poin ini B ada definisi dari nilai mutlak. Berdasarkan contoh di atas, maka dapat dikatakan bahwa definisi dari nilai mutlak itu sendiri. Yang pertama, ketika fungsinya positif, maka batasnya itu juga positif, yaitu X lebih besar sama dengan 0. Dan kalau fungsinya negatif, jadi negatif X, batasnya itu X kurang dari 0. Seperti itu. Kalian harus bisa mengingat-ingat bahwa definisi dari nilai mutlak itu seperti ini. Berikutnya ada contoh dari menentukan definisi nilai mutlak. Soalnya yaitu contoh dalam tulislah dalam bentuk definisi fungsi nilai mutlak berikut ini. Yang A, fx sama dengan nilai mutlak dari x plus 2, dan yang B, fx sama dengan nilai mutlak dari 3x min 1. Oke, kalian harus bisa memahami bagaimana cara mengubah ke definisi fungsi nilai mutlak. Soalnya ini nantinya digunakan untuk menentukan penyelesaian dari persamaan ataupun ketidaksamaan nilai mutlak. Seperti itu. Pembahasannya adalah yang A, nilai mutlak dari x plus 2 sama dengan, kita kembalikan ke definisinya. Kan ada dua, yang atas positif, yang bawah negatif. Berarti ini sama, yang atas fungsinya positif, yang bawah fungsinya negatif. Nah, kita cari dari batasnya. Jadi ini yang pertama, kalau positif, x plus 2, di mana x plus 2 lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, kalau dia fungsinya negatif, maka batasnya itu x plus 2 kurang dari 0. Seperti itu. Nah, tidak berhenti sampai di sini. Batasnya itu kita harus mengubahnya jadi x lebih besar sama dengan atau x kurang dari sama dengan berapa. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa x plus 2 dikurang 2 harus lebih besar sama dengan 0 dikurang 2. Yang fungsi yang negatif juga sama, x plus 2 dikurang 2 kurang dari 0 min 2. Kenapa dikurang 2? Karena untuk menghilangkan positif 2 itu kan harus dikurang 2 kalau biar ketemu nilai x-nya berapa. Seperti itu. Selanjutnya, jadi kita bisa mendefinisikan bahwa mutlak dari x plus 2, yang pertama ada x plus 2 jika x-nya harus lebih besar sama dengan min 2, dan kalau min x plus 2 dengan x-nya harus kurang dari min 2, seperti itu. Pembahasan dari contoh yang B. Mutlak dari 3x min 1 sama dengan, yang pertama kalau fungsinya positif, 3x min 1 dengan batasnya 3x min 1 harus lebih besar sama dengan 0 karena dia positif ya. Sedangkan yang kedua ada yang negatif, dengan 3x min 1 kurang dari 0 karena ini negatif, batasnya itu kurang dari. Nah, selanjutnya nilai mutlak 3x min 1 sama dengan 3x min 1 batasnya 3x lebih besar dari 1. Jadi ini negatif 1 di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan ya. Karena ini yang ruas kiri min, pindah ke ruas kanan tandanya berubah jadi positif. Kalau min berubah jadi positif, kalau nanti kalian bisa menjumpai di soal ruas kirinya nih positif, kalian pindah ke ruas kanan berarti tandanya berubah jadi negatif. Tidak berhenti sampai di sini, kita harus menentukan dari nilai x-nya itu berapa batasnya ya, batasnya ini tuh berapa x-nya. Nah, jadi nilai mutlak 3x min 1 sama dengan bisa didefinisikan sebagai positif 3x min 1 dengan x
lebih besar sama dengan 1/3. Kenapa kok per 3? Karena untuk menghilangkan 3 di depan X ini kita bagi kedua ruas dengan 3 biar hasilnya 1 ya. Jadi yang ruas kanan juga dibagi 3, hasilnya itu X lebih besar sama dengan 1/3. Begitu juga yang negatif, batasnya sama namun tandanya yang berbeda. Kalau negatif tandanya kurang dari. Seperti itu ya. Semoga kalian bisa memahami dan saya harap kalian juga bisa memahami. Oke, next. Tidak hanya definisi di mana nilai mutlak itu sendiri memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama, mutlak dari X dikali Y sama dengan mutlak X dikalikan mutlak Y. Yang kedua, mutlak dari X per Y sama dengan mutlak X dibagi dengan mutlak Y dengan Y tidak boleh sama dengan 0 karena bentuk pecahan maka penyebut tidak boleh 0, makanya itu di situ Y tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya ada nilai mutlak dari X sama dengan bisa diubah ke bentuk akar dari X pangkat 2. Yang keempat, mutlak X dikuadratkan bisa diubah menjadi X kuadrat. Yang kelima, mutlak X plus Y dia bisa kurang dari sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Yang terakhir sama, kalau min berarti dia tandanya lebih besar sama dengan, seperti itu. Nah, sifat-sifat ini kalian bisa menggunakan jika ada soal-soal yang bisa diubah ke bentuk sifat-sifat nilai mutlak. Selanjutnya yaitu ada menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Nah, bagaimana sih caranya menggambar grafik fungsi nilai mutlak itu? Nah, berikut ada langkah-langkah dari menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Yang pertama, langkahnya itu cari titik koordinat terlebih dahulu dengan mensubstitusikan sebarang titik ke fungsi nilai mutlak yang diketahui. Jadi kalian mengambil sebarang titik, entah itu mulai dari negatif ataupun 0 bisa positif. Lalu kalian substitusikan nilai-nilai itu ke fungsi yang diketahui di soal. Selanjutnya, kalau kalian sudah mengetahui titik koordinatnya seperti apa, nah, titik-titik koordinat yang diperoleh itu kalian letakkan ke diagram Cartesius. Jadi kalian gambar diagram Cartesiusnya. Untuk memahami bagaimana sih caranya menggambar grafik fungsi mutlak, berikut ada contoh dari menggambar grafik nilai mutlak. Soalnya adalah gambarlah fungsi fx sama dengan mutlak x min 1. Kita coba kerjakan satu persatu berdasarkan kedua langkah-langkah ini ya. Nah, pembahasannya itu yang pertama, kita membuat tabel terlebih dahulu untuk membantu dalam menentukan titik koordinatnya. Nah, berikut tabelnya. Jadi, saya mengambil sebarang titik. Nah, sebarang titik ya. Jadi ini tidak berhenti sampai 4 saja, namun kalian bisa meneruskan 5, 6, dan seterusnya. Saya memulainya dari negatif 4, kemudian negatif 4 ini kita substitusikan ke fx. Nah, fx ini bisa dikatakan dengan y ya. Karena x-nya kita ambil 4, maka kita substitusikan ke fungsinya. Jadi mutlak min 4 dikurangi 1 sama dengan mutlak min 5. Nah, seperti konsep mutlak tadi, kalau ada nilai mutlak di tengah-tengahnya itu negatif, kita bisa mengubahnya seperti ini. Jadi negatif dikalikan negatif 5. Min kali min plus, jadi hasilnya plus 5. Seperti itu. Jadi koordinat yang pertama yaitu 4, min 4,5. Yang kedua, x-nya kalau 3, y-nya ketemu 4, jadi koordinatnya negatif 3,4 dan seterusnya ya. Jadi ini ada negatif 2,3, ada negatif 1,2, ada 0,1. Letakkan titik koordinat tadi yang di dalam tabel ke diagram Cartesius. Nah, diagramnya seperti ini. Jadi, ada yang horizontal ini X, yang vertikal itu Y. Kemudian titik-titiknya kalian letakkan. Jadi yang pertama ada negatif 4,5, jadi di sini. Selanjutnya ada negatif 3,4, negatif 2,3, negatif 1,2, ada
0,1, 1,0 dan seterusnya. Jadi grafik dari nilai mutlak itu bentuknya seperti V, seperti itu. Nah, oke, sekian pembahasan video kali ini, di mana video kali ini membahas tentang konsep dari nilai mutlak itu sendiri. Ada definisi, kemudian bagaimana cara menentukan definisi nilai mutlak dari suatu fungsi, dan yang terakhir yaitu bagaimana sih caranya menggambar grafik di fungsi nilai mutlak. Nah, sekian. Oke, thanks for watching dan semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.